Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel ini, di channel Rahmat Hidayat Edi. Di sini saya mau melanjutkan video sebelumnya dari video penjumlahan vektor menggunakan analisis vektor. Nah, ini merupakan contoh soal untuk penjumlahan vektor menggunakan analisis vektor, atau ada buku lain yang menggunakan vektor analisis. Sama saja ya maksudnya, analisis vektor itu atau vektor analisis. Ini kita bahas fisika loh. Jadi tatanan bahasanya mungkin saya terbalik-balik, tapi yang dimaksud itu sama. Di sini untuk contoh soalnya bisa kalian perhatikan bahwa soalnya tersebut biasanya disajikan dalam bentuk gambar. Terus tiap gambarnya ini memiliki besaran vektor. Nih, F1-nya kita punya besar vektornya itu 12 Newton, F2-nya itu 6 Newton, F3-nya itu 12 Newton lagi. Terus selain itu sudut yang diberikan di gambar tersebut perlu kita butuhkan untuk melakukan proyeksi vektor di sini ya. Jadi ciri-ciri vektor untuk melakukan ciri-ciri soal vektor yang perlu kita selesaikan menggunakan metode analisis vektor itu, pertama gambarnya itu vektor-vektornya sudah disajikan dalam bentuk gambar, terus ekor-ekornya sudah dipertemukan di titik original. Terus ciri-ciri lainnya itu besaran vektornya sudah disajikan di soal, serta sudut-sudut vektornya itu juga sudah disajikan di soal. Nah, pertanyaannya biasanya itu yaitu resultan ketiga vektor, atau misalnya ada 4 vektor berarti resultan keempat vektor. Nah, cara menyelesaikannya saya pindahkan slide-nya ya. Nah, di sini saya perkecil gambarnya supaya saya bisa mengetik di sebelah sini. Di sini F1-nya itu 12 Newton, F2-nya 6 Newton, F3-nya itu 12 Newton. Nah, di sini saya mulai mengetik ya. Jadi yang pertama kita proyeksi itu adalah besaran vektor F1. Susah angkat. Jadi F1-nya kita proyeksi dulu. Nih, mana nih? Mau jadi. Saya hapus saja dulu ya. Jadi yang saya mau masukkan tuh vektor F1. Jadi kita buat persamaan vektor F1 dengan menggunakan metode proyeksi vektor. Jadi F1-nya, nah ini huruf besar ya. F1 sama dengan, ini kurang gede ya. Saya gedein dulu ya. F1 sama dengan, nah untuk yang ini, yang F1-nya, ini kan F1, nih saya gedein dulu dah. Nih ini kan F1-nya, terus F1-nya itu yang diperlihatkan sudutnya adalah sudut yang sebelah sini kan, yang 120 derajat. Nah yang kita perlukan itu adalah sudut yang ada di depan sini nih. Nah kalau kita membutuhkan sudut yang di depan sini, nah kita pakai aturan yang pernah kalian pelajari waktu matematika di SMP, bahwa sudut dari yang segaris seperti ini, besar sudutnya kan 180 derajat. Terus ada garis di sini nih. Kalau misalnya garis yang sebelah sini ke vektor F1 itu sudutnya adalah 120 derajat, berarti sudut yang di sebelah sini adalah 60 derajat. Berarti F1X-nya itu, jadi F1X-nya dan F1Y-nya itu menggunakan sudut 60 derajat. Nah, F2-nya juga, F3-nya itu juga menggunakan sudut 30 derajat karena sudut antara garis yang ini
ke F3 itu sudut yang dibentuk juga 120 derajat kan? Berarti sudut F3 terhadap garis yang ini X positif yaitu 60 derajat. Berarti F1 dan F3 ini sama-sama menggunakan sudut sebesar 60 derajat. Nah, saya lanjutkan. Jadi F1X F1X ditambah dengan F1Y. Nah, kayak gini. Terus sama dengan lagi, saya langsung saja. Jadi hasilnya itu F1, kalau X itu karena sudutnya menempel di sumbu X, berarti F1X-nya ini menggunakan fungsi cos. Saya hentikan dulu caps lock-nya. Cos 60. Terus karena ini sumbu X, berarti dia menggunakan I ya. I ditambah F1 sin, ini saya kasih spasi dulu, sin 60. Nah, terus saya enter, terus tambahkan equation-nya lagi. Jadi sama dengan F1-nya itu sama dengan 12 Newton. Berarti kalau 12 cos 60 I, nah ini saya lupa tambahkan J ya. Ini J. Ditambah 12 sin 60 J. Itu sama dengan 12 kali cos 60. Nah, kalau cos 60 itu kalian tinggal lihat di tabel yang pernah saya jelaskan sebelumnya bahwa cos 60 itu sama dengan 1/2. Jadi kalau cos 60 dikali 12 hasilnya itu 6I ditambah kalau sin 60 itu 1/2 akar 3. Jadi kalau 12 dikali 1/2 akar 3 hasilnya itu 6 akar 3. Jangan lupa kepencet. Akar 3 J. Nah, ini untuk F1-nya. Nah, kita tinggal lanjut di F2 lagi. Kita tinggal bikin persamaan F2-nya, persamaan vektor F2-nya. F2 sama dengan, nah ini perlu kalian perhatikan, ini saya perbesar dulu, bahwa F2-nya itu sudah berada di sumbu X. Tapi ingat ya, ini sumbu X-nya adalah sumbu X negatif. Jadi yang perlu kalian perhatikan bahwa nilai F2-nya ini tidak perlu diproyeksi pertama, dan hasil proyeksinya itu atau hasil F2-nya itu bernilai negatif. Kenapa bernilai negatif? Karena vektornya ini berada di sumbu X negatif. Ya. Jadi pertama, jangan lupa bahwa ini tidak perlu diproyeksi. Terus F2-nya itu bernilai negatif di sumbu X. Kenapa bisa bernilai negatif? Karena ini F2-nya ada di sumbu X negatif. Seperti itu. Jadi langsung saja, ini saya tulis min 6I. Nah, seperti itu. Ini saya lupa tulis satuannya ya.
Jadi ini satuannya itu Newton. Besar. Ini harusnya dikasih dalam kurung ya, tapi saya lupa kasih dalam kurung. Ini juga Newton. Nah, karena ini ada di pinggir semua, saya juga taruh di pinggir F2-nya ini. Terus saya lanjut F3. Ini maaf ya karena videonya jadi panjang, lebih dari 10 menit. Terus kita lanjut di F3-nya, persamaan vektor untuk F3-nya. Sama dengannya. Nah, terus untuk F3-nya ini kita buat persamaan seperti dengan F1 yang di F1 ini. Jadi kita buat F1X dan F1Y. Kenapa dibuat seperti itu? Karena F3-nya ini tidak seperti F2. Dia kan miring-miring juga. Nah, jadi kita buat F3X ditambah F3Y itu sama dengan, nah ini mirip ya karena sudutnya tadi yang F1 dan F3 itu sama-sama 60, makanya langsung saja. Nah, terus yang perlu kalian perhatikan bahwa sudut dari F3 ini yang 60 itu juga menempel di sumbu X. Nah, jadi Fx-nya ini, Fx untuk F3-nya ini, itu harus pakai cos. Nah, seperti itu. Cos 60 Q. Terus ditambah, ini agak lama karena harus diketik. Alasan saya kenapa tidak saya ketik terlebih dahulu, supaya kalian lihat proses pengerjaannya satu persatu. Terus saya tambahkan equation lagi, jadi F sama dengan 12 cos 60i ditambah 12 sin 60j. Ini sama dengan, nah cos 60 itu tadi saya sudah jelaskan di bagian atas, itu hasilnya setengah. Jadi di sini 6i ditambah 6 akar 3j. Nah, perlu kalian perhatikan bahwa vektor F3 ini kalau kita sudah proyeksikan ke sini, ke sumbu X dan sumbu Y, ternyata F3 ini nilai F3X-nya itu bernilai positif. Kenapa bernilai positif? Karena berada di sumbu X positif. Tapi F3Y-nya ini yang kita proyeksikan ke sebelah sini itu bernilai negatif. Kenapa bernilai negatif? Karena ini berada di sumbu Y negatif. Jadi saya ulang, F3-nya ini kan ada dua komponennya, komponen di sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sini karena F3-nya ketika saya proyeksi ke sumbu X itu berada di sumbu X positif, maka F3X-nya itu positif. Nah, kalau F3Y-nya ini saya proyeksikan ke sumbu Y, F3-nya saya proyeksikan ke sumbu Y, nah ternyata Y-nya ini, sumbu Y-nya ini berada di sumbu Y negatif. Jadi, tanda yang ini kita harus ubah. Nah, tandanya ini sudah benar ya, ini tandanya positif, tapi yang J-nya ini kita ubah tandanya menjadi negatif.
Nah, setelah itu, nah untuk mendapatkan vektor resultannya, kalau kita mau mendapatkan vektor resultannya, kita tinggal menjumlahkan vektor F1, F2, sama F3. Ini saya copy-copy saja ya. Jadi kita tinggal jumlahkan F1, terus F2, tambah F2, terus ditambah F3. Nah, seperti ini. Jadi hasilnya itu sama dengan, nah ini yang kita dapatkan tadi, ini kita jumlahkan saja semua. Jadi F1-nya kita kasih dalam kurung dulu ya, supaya kalian tidak pusing. Aduh, sorry. Terus kita tambah dengan ini, yang F2-nya. Ini ribetnya karena harus diketik. Ya, semoga coronanya cepat berlalu supaya tidak ribet ngetiknya, lebih enak menulis di papan tulis loh. Terus saya tambah dengan persamaan F3-nya. Ini kita buat dalam kurung dulu. Nah, hasilnya itu sama dengan ini, supaya tidak tambah jauh saya kasih taruh dulu di pinggir. Ini juga saya buat di pinggir ya, supaya enggak tambah bergerak. Nah, sebaiknya sama dengannya saya taruh di bawah aja ya. Terus insert equation lagi sama dengan, nah ini jadi sama dengan metode poligon. Jadi yang kita jumlahkan itu metode poligon menggunakan aljabar, yang kita jumlahkan itu adalah ya sesama I, terus yang kita jumlahkan untuk Y itu yang sesama J. Jadi yang beda yang sama variabelnya itu yang kita jumlahkan. Jadi 6i kita tambahkan dengan yang ini, kita tambahkan dengan yang ini. Jadi yang sesama i kita tambahkan, yang sesama j kita tambahkan. Jadi 6i, jadi kalau kalian jumlah saja langsung ya, 6i dikurang 6i ditambah 6i. Atau perlu saya ketik? Langsung saja ya. Jadi 6i kalau dikurang 6i itu hasilnya kan 0. Terus kalau ditambah 6i jadi hasilnya itu 6i. Terus ditambah ini 6 akar 3j positif ya, dikurang dengan 6 akar 3j. Jadi kalau kita jumlahkan itu hasilnya 0j. Nah, karena ini bukan 0 nih. Sorry. 0j. Nah, karena kalau 0 itu tidak dituliskan, jadi resultannya itu sama dengan 6i saja. 6i Newton. Nah, ini persamaan vektornya untuk R. Persamaan vektor untuk R. Saya lupa kasihkan tanda ini vektor. Ini bukan besar ya, tapi vektor R. Nah, kalau kita mau tentukan berapa besarnya,
Nah, kita kembali pakai aturan dari metode poligon bahwa rumusnya itu saya tambahkan equation lagi, R sama dengan akar jadi akar X pangkat 2 kita tambahkan dengan Y pangkat 2. Ini agak lag ya, karena sudah makin banyak persamaannya. Nah, terus kita tambah, bukan tambah, kita sama dengankan akar kalau X pangkat 2 berarti yang I-nya kan berarti 6 pangkat 2. Apa saya bikin pangkatnya? Ditambah, ini karena J-nya itu 0, jadi nggak usah ditambah apa-apa. Jadi saya hapus saja. Jadi 6 pangkat 2 terus diakarkan. Jadi karena pangkat 2 ini saling menghabiskan dengan akar, jadi resultannya itu sama dengan 6 Newton. Nah, seperti itu. Jadi jawaban dari soal ini adalah A. Seperti itu. Kalau kalian merasa bahwa mengetiknya saya itu terlalu lama, atau kalian lebih menyukai persamaannya memang sudah diketik sebelumnya, kalian tinggal komen saja di bawah. Tapi kalau kalian lebih suka saya ketik pas saya menjelaskan, kalian juga komen kok di bawah bilang saya tim yang suka diketik pas menjelaskan, atau kalian tim yang diketik memang baru dijelaskan. Nah, itu saja untuk video kali ini. Semoga kalian puas dengan contoh soalnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.